Halo teman-teman, jumpa lagi pada mata kuliah puisi ya. Jadi kalau kita tahu hakikat puisi itu apa sih? Nah, puisi ini merupakan sebuah seni atau sebuah karya seni. Di sini puisi bukan lagi dengan karya sastra yang kaku dan penuh persyaratan ya, seperti harus bersajak AB-AB begitu. Sekarang kan dengan kata lain itu sebuah karya sastra yang bersifat bebas dan tidak terikat isinya. Ini merupakan ungkapan dari penulis. Nah, oleh karena itu siapapun dapat membuat puisi, meskipun tetap ada ciri atau bentuk khas yang membedakan dengan karya sastra yang lain. Artinya setiap orang dapat menggunakan sarana-sarana kepuitisan seperti irama, rima, diksi, dan lainnya untuk mengungkapkan ekspresi jiwanya. Nah, bukan menjadikan sebuah pengikat di sini. Walaupun pada saat Anda membuat puisi ini tetap ada unsur-unsur rima, diksi gitu, tapi ini tidak menjadi sebuah pengikat kalau di puisi modern. Nah, sebagai sebuah karya sastra, puisi tetap harus memiliki kemampuan menampung segala unsur yang berkaitan dengan kesusastraan. Sekali lagi, walaupun sekarang sifatnya adalah bebas, tapi puisi tersebut harus menampung segala unsur yang berkaitan dengan kesusastraan. Kemudian tujuan puisi, setiap penulis pasti memiliki maksud dan tujuan ketika membuat puisi. Tentunya maksud dan tujuan setiap penulis juga berbeda-beda. Nah, umumnya penulis membuat puisi untuk mengungkapkan isi hatinya dan hal-hal yang berkecamuk dalam dirinya yang tidak dapat disampaikan secara lisan. Nah, namun ada juga penulis yang membuat puisi sekedar untuk kesenangan semata. Maksud dan tujuan tersebut seringkali tersirat atau tersembunyi di balik lambang-lambang dan bahasa kiasan yang digunakan penyair. Nah, kemudian karena puisi itu karya seni untuk menyampaikan gagasan, maka tujuan puisi adalah dulce, yaitu indah, manis, atau utile, yaitu berguna dan bermanfaat. Dulce ini berhubungan dengan muatan yang dikandung puisi berupa ajaran, gagasan, atau pikiran. Nah, karya seni itu termasuk puisi berupaya mengembalikan nilai-nilai kemanusiaan pada kedua teknologi. Maksudnya di sini kan puisi itu kan bisa diaplikasikan di sebuah teknologi dan menyadarkan kembali manusia pada kedudukannya sebagai subjek dalam kehidupan ya. Nah, jadi puisi itu berfungsi begitu, berusaha mengembalikan nilai-nilai kemanusiaan yang terkikis dari teknologi. Paham ya? Jadi kita kan seperti apa-apa itu bergantung kepada teknologi. Ada HP, ada laptop, kemudian yaitu laptop atau komputer. Nah, itu seperti kita tuh lupa bahwa kita adalah tetap subjek, tetap pengendali dari teknologi tersebut. Nah, itu maksudnya puisi adalah mengembalikan nilai-nilai kemanusiaan gitu ya, dan menyadarkan kembali manusia pada kedudukannya sebagai subjek dalam kehidupan ini. Nah, puisi berusaha mengembalikan stabilitas, keselarasan, dan keutuhan dalam diri manusia. Kemudian manfaat puisi. Puisi itu memiliki manfaat spiritual yang sifatnya tidak langsung bagi kehidupan fisikal yang praktis. Nah, hal ini sesuai dengan hakikat puisi yang berhubungan dengan kehidupan kebatinan dan kejiwaan manusia. Kemudian puisi mempengaruhi kehidupan manusia lewat kehidupan batin dan kejiwaannya. Lewat kehidupan kejiwaan ini, puisi mempengaruhi aktivitas kehidupan fisik manusia. Kemudian puisi merangsang kepekaan terhadap keindahan dan terhadap rasa kemanusiaan. Kemudian dasar ekspresi dari puisi. Ekspresi itu merupakan raut wajah dan gerak tubuh yang menunjukkan perasaan pembacaan puisi. Ekspresi pembaca puisi harus disesuaikan dengan isi puisi yang dibacakannya. Nah, hal tersebut membantu penonton memahami isi puisi yang dibacakan. Dengan ekspresi yang baik dan tepat, penonton juga akan ikut merasakan suasana dalam puisi yang sedang mereka saksikan. Iya, kalau ekspresinya yang tepat itu kan kita ikut terbawa ya suasana puisi. Kalau orang sedang membacakan puisi dengan maksimal, begitu ekspresinya tepat, kayak body language-nya tepat, kan kita seperti sedang ikut masuk dalam suasana yang ingin puisi itu sampaikan.
Nah, kemudian sama halnya dengan lafal dan intonasi, seorang puisi juga perlu berlatih mengekspresikan puisi yang dibacakan dengan tepat. Nah, hal tersebut penting. Yang harus dilakukan adalah membaca berulang kali dan memahami isi puisi yang dibacakan. Setelah itu, menghayati puisi tersebut dan berlatih memainkan raut muka dan gerak tubuh yang sesuai dengan isi puisi. Nah, berlatihlah di depan cermin agar kita dapat menilai apakah ekspresi yang ditujukan itu sudah sesuai atau tidak. Nah, yang pertama cara membacakan puisi itu dari segi lafal, intonasi, penghayatan, dan ekspresi yang sesuai. Membaca puisi tidak sekedar membaca saja, namun di sini harus memperhatikan beberapa syarat, yaitu dari segi lafal, intonasi, ekspresi, apresiasi puisi ini dapat ditempuh dalam berbagai bentuk, yaitu yang pertama pembacaan puisi, kemudian deklamasi puisi, kemudian dramatisasi puisi, ada musikalisasi puisi. Nah, kemudian di sini pembacaan atau mendeklamasikan puisi ada lafal cara, menyembunyikan atau membunyikan maksud saya, atau mengucapkan huruf, kemudian ada volume dan lain sebagainya. Kemudian sebelum itu semua, ini nanti ada di hal-hal yang sebelum membacakan puisi. Sebelum ada pelafalan dan lain sebagainya itu, tolong Anda perhatikan yang tanda berikut ini. Nah, yang pertama kalau tandanya ini garisnya hanya satu, itu berhenti sejenak di antara kata atau frasa tanpa menarik nafas. Gitu ya. Kemudian yang tanda 2 ini berhenti sesaat untuk mengambil nafas atau menandai koma dan titik. Kemudian yang ketiga, di sini pemberhentian relatif lebih lama untuk mengambil nafas beberapa kali. Jadi Anda bisa melihat garis ini. Silahkan, kemarin kan saya sudah menugaskan Anda untuk membuat puisi ya, untuk mencari sebuah puisi. Mencari sebuah puisi karya siapa saja bebas. Kemudian nanti di kolom komentar silahkan Anda beri tanda ini, pemberhentian sejenak di antara kata atau frasa. Ini tanpa menarik nafas. Kemudian yang kedua, pemberhentian sesaat untuk mengambil nafas. Nah, ditandai seperti ini. Coba ya. Kemudian nanti ditulis di kolom komentar. Paham ya teman-teman? Untuk membacakan sebuah puisi nanti, itu Anda akan menemukan seperti ini. Harus membuat seperti ini. Itu paham ya? Jadi sebelum kita lanjut ke materi, silahkan nanti Anda yang kemarin puisi itu Anda buat, silahkan Anda tulis hasil penjedaannya seperti ini. Baik, sekian dari saya untuk materi puisi. Silahkan ditulis di kolom komentar ya untuk tugasnya. Saya akhiri. Selamat siang.